Halo dan selamat datang. Senang banget Anda bisa meluangkan waktu bersama kami hari ini. Jujur aja nih, sebelum kita mulai rekaman tadi, saya sempat ngecek laporan screen time di HP saya minggu ini. Pasti angkanya lumayan bikin kaget ya. Wah, bukan lumayan lagi. Angkanya benar-benar bikin saya merenung. Kebanyakan waktu saya tuh habis buat nge-scroll media sosial, ngeliatin update kehidupan orang lain, terus saya mikir, Mikir kalau ini kayaknya udah jadi kebiasaan massal kita semua sekarang. tempat. Nah, ngomong-ngomong soal itu, bayangkan kalau ada sebuah teks kuno, sesuatu yang udah ditulis lebih dari 1.400 tahun yang lalu, ternyata punya semacam buku panduan yang super akurat untuk bertahan hidup di era digital kayak sekarang. Terdengar mustahil ya buat kebanyakan orang. Banget! Maksud saya, gimana ceritanya peradaban di padang pasir pada abad ke-7 bisa paham soal stresnya ngelihat temen pamer liburan di Instagram atau kecemasan kita pas nungguin jumlah likes bertambah? Kan kayak nggak nyambung gitu. Emang kedengarannya sangat kontradiktif sih kalau kita cuma ngelihat dari sisi teknologinya aja. Tapi ketika kita benar-benar membedah teks-teks sumber sejarah ini, kita bakal sadar satu hal. Teknologi mungkin berubah dari perkamen ke layar sentuh. Tapi hardware psikologis manusia, sifat dasar kita, ego kita, kerentanan dan kecemasan kita, itu nggak berubah sama sekali. Berarti akar masalahnya tetap sama ya? Betul. Di tengah gempuran informasi yang berlebihan saat ini, kita butuh banget sebuah jangkar spiritual. Dan apa yang bakal kita bahas dari sumber Al-Quran hari ini bukan sekedar cocok logi, melainkan sebuah observasi psikologis yang sangat tajam. Teks ini udah memprediksi celah-celah emosional kita dan luar biasanya ngasih kerangka solusinya sejak lama. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam eksplorasi mendalam hari ini bukan sekedar membahas agama, melainkan mengekstrak solusi etika dan spiritual praktis dari sumber-sumber ini. Tujuannya simpel, untuk menjaga kewarasan mental Anda di tengah gempuran notifikasi dan algoritma. Jangkar yang sangat kita butuhkan saat ini. Benar. Jadi, mari kita mulai dengan monster pertama di dunia digital kita. FOMO dan self-fetish. Anda pasti familiar. FOMO, fear of missing out, rasa takut ketinggalan tren. Dan self-fetish, kebutuhan obsesif untuk dapat pengakuan. Jumlah likes dan kecemasan waktu ngelihat orang lain kayaknya jauh lebih sukses dari kita di LinkedIn. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana teks kuno ini mendiagnosis kondisi tersebut jauh sebelum istilah FOMO itu sendiri ada. Dalam sumber kita, ada konsep yang disebut takahur. Takahur, apa arti persisnya itu? Secara harfiah ini berarti bermegah-megahan, sebuah perlombaan status semu. Perlombaan untuk terus mengumpulkan lebih banyak harta, status, atau kalau sekarang ya followers. Teks tersebut memberikan peringatan realistis bahwa perlombaan status ini seringkali melalaikan manusia, bikin kita buta sama apa yang esensial, sampai akhirnya waktu kita di dunia habis. Wow, jadi dorongan untuk pamer itu emang udah ada dari dulu. Udah jadi sifat dasar. Coba kita lihat bagaimana surat Al-Hadid ayat 20 membedah sifat dunia ini. Ayatnya berbunyi, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Boleh dibantu terjemahannya untuk pendengar kita? Tentu, maknanya adalah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Tunggu sebentar. Permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, dan ajang bermegah-megahan. Kalau dipikir-pikir, itu deskripsi paling presisi tentang media sosial. Sangat presisi. Aplikasi yang kita pakai itu secara harfiah menggunakan gamifikasi atau elemen permainan buat bikin kita terus nge-scroll. Semuanya berpusat pada perhiasan, filter estetis, dan pamer pencapaian. Tapi gini, bukannya di zaman sekarang kita butuh personal branding ya? Kalau kita nggak pamer dikit, kita bisa-bisa nggak dapat kerjaan. Gimana teks ini narik garis batasnya? Itu pertanyaan kritis. Garis batasnya ada pada intensi dan dampaknya terhadap ego kita. Teks ini menyoroti ketika branding itu berubah menjadi obsesi pada diri sendiri yang melahirkan kesombongan. Ada referensi yang pas dari surat Luqman ayat 18, "Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha." Yang artinya, Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Intinya, merasa lebih baik karena metrik yang dangkal itu jebakan psikologis. Allah tidak menyukai orang yang sombong. masuk akal.
Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Kesadarannya adalah bahwa dunia digital itu dirancang persis seperti permainan dan perhiasan tadi. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk lepas dari tekanan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda cuma lagi milih buat nggak ikut-ikutan stres dalam sebuah game ilusi. Tepat. Dan kalau kita udah bisa membebaskan diri dari ilusi kurasi kehidupan yang sempurna itu, kita bakal langsung berhadapan sama tantangan berikutnya. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kita beralih ke fenomena brain rot dan oversharing. Brain rot itu kondisi saat Anda menggulir video pendek tanpa henti sampai otak terasa kebas. Nggak ada info bergizi. Dan oversharing itu membagikan setiap detail kehidupan pribadi ke internet secara berlebihan. Ya, dan kalau kita tarik fenomena ini ke lensa sumber kita, dua hal itu masuk ke dalam satu konsep besar yang disebut lagu. Lagu, apa itu? Ya, hal-hal yang sama sekali nggak bawa manfaat. Teks ini memposisikan kemampuan menghindari lahu sebagai salah satu ciri utama orang yang sukses atau beriman secara spiritual. Menarik. Jadi kesuksesan mental itu juga diukur dari seberapa tegas kita menolak hal-hal yang sampah ya? Sangat benar. Saat orang-orang yang punya kedaulatan mental ini melewati hal-hal yang nggak bermanfaat, sumber kita menyebutkan bahwa mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan diri. Mereka menahan diri, memalingkan muka dari hal yang sia-sia tersebut. Itu tamparan keras buat kebiasaan doom scrolling kita. Terus gimana dengan kebiasaan oversharing atau gampangnya kita nyebarin informasi yang kita sendiri nggak tahu kebenarannya? Nah, untuk penyebaran berita, teks kita punya pedoman verifikasi yang disebut tabayun. Di era di mana menyebar gosip cuma butuh satu ketukan jari, pedoman dari surat Al-Hujurat memberi peringatan keras. Kita dilarang bertindak atas dasar ketidaktahuan atau menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. Karena efeknya bisa bahaya banget kan? Betul. Bertindak berdasarkan informasi palsu akan membawa penyesalan yang mendalam. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, menyaring apa yang masuk ke pikiran Anda, menolak brain rot, dan menyaring apa yang keluar dari lisan atau jempol Anda, menolak oversharing, adalah cara tertinggi menjaga kehormatan diri di era internet. Saya suka konsep kedaulatan kognitif ini. Kayak punya satpam di otak kita sendiri. Dan ngomong-ngomong soal jempol, ini transisi yang pas buat membahas sisi gelap dunia maya. Cyberbullying dan cancel culture. Kita tahu, kolom komentar sekarang tuh kejam banget. Menghujat berjamaah, memanggil dengan julukan buruk, sampai cancel culture, di mana orang nggak diberi ruang untuk dimaafkan. Fenomena ini kelihatan baru karena anonimitas internet, tapi dorongan untuk merundung itu sudah ada sejak dulu. Dan sumber Al-Quran secara harfiah memiliki pedoman etika pergaulan sosial yang melarang keras perundungan dan pembunuhan karakter. Ada ayat spesifik yang membahas ini. Ada, dari surat Al-Hujurat ayat 11, dengarkan teguran keras ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik, itu ngeruntuhin superiority kompleks banget sih. Benar. Teks ini juga melarang kita saling mencela, memanggil dengan julukan buruk, atau berprasangka. Ego untuk merasa lebih suci dihancurkan di sini. Tapi pertanyaannya, gimana kalau figur publik ini emang pantas dapat hukuman sosial? Kadang cancel culture bermula dari niat mencari keadilan. Garis antara mencari keadilan dan ikut-ikutan mentalitas massa itu tipis. Sumber kita menjawab dilema ini dengan prinsip keadilan dari surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Tolong terjemahannya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wah, ini poin penting banget untuk pendengar kita. Meskipun Anda sangat membenci figur publik atau seseorang di internet, Anda tetap dituntut untuk adil. Menghancurkan hidup orang lain di internet bertentangan dengan prinsip takwa. Anda nggak bisa pakai kesalahan orang lain sebagai alasan untuk membuang moralitas Anda sendiri. Tepat sekali, karena segala bentuk kebencian ini pelan-pelan merusak hati kita sendiri di dalam. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, kesehatan mental dan Duck Syndrome. Iya, Duck Syndrome. Buat Anda yang belum tahu, sindrom bebek ini adalah kondisi nampak meluncur tenang di permukaan air, profil media sosial yang sempurna, tetapi kakinya mendayung dengan panik dan tertekan di bawah air.
realitas kehidupan yang penuh beban mental. Sindrom bebek ini membedah kondisi hati kita, ada sindiran keras dalam sumber kita bagi mereka yang hanya mendeklarasikan sesuatu secara fisik atau verbal namun hatinya kosong. Kepalsuan orang yang mengatakan sesuatu dengan mulutnya namun hatinya tidak percaya, itu adalah bentuk kemunafikan yang melelahkan jiwa. Jadi ketenangan sejati nggak bisa didapat dari filter Instagram ya? Terus apa solusi dari teks ini? Solusi pertama adalah memahami realitas ujian hidup. Di surat Al-Baqarah ayat 155 ditegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan ada ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Kabar gembira diberikan kepada mereka yang sabar. Ujian itu bukan tanda kegagalan. Dan solusi kedua, ketenangan hati yang hakiki hanya dicapai dengan mengingat Allah atau berzikir, bukan dari pengakuan sosial semu. Mengingat Sang Pencipta sebagai jangkar ya. Jadi ini ajakan buat pendengar kita untuk jujur pada diri sendiri, tidak apa-apa untuk merasa sedang diuji, karena itu memang janji kehidupan, dan lebih baik mencari ketenangan di luar layar gawai Anda. Setuju. Kejujuran spiritual adalah penawar paling manjur untuk dark syndrome ini. Luar biasa. Al-Quran menawarkan antidot atau penawar untuk penyakit digital kita. Lawan FOMO dengan kesadaran bahwa dunia ini fana. Lawan brain rot dengan meninggalkan hal yang sia-sia. Lawan cyberbullying dengan adil dan menjaga lisan. Serta atasi dark syndrome dengan kejujuran spiritual. Ringkasan yang sempurna. Dan saya ingin mengapresiasi Anda, pendengar kita, karena telah menginvestasikan waktu untuk menjauh sejenak dari kebisingan digital dan memikirkan hal-hal fundamental ini. Kami sangat menghargainya. Dan sebagai penutup, saya punya sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber kita hari ini menyebutkan bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, dicatat secara akurat dan akan dipertanggungjawabkan. Ya, tidak ada yang terlewat. Di dunia modern, kita menyebutnya digital footprint, jejak digital yang tak pernah bisa benar-benar dihapus. Pertanyaannya, jika jejak digital Anda di internet saat ini diubah menjadi sebuah buku catatan amal yang harus Anda baca dengan keras di hadapan seluruh umat manusia nanti, apakah Anda bangga dengan isinya atau justru Anda ingin segera menekan tombol delete?